Masalah waris merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam pembahasan hukum Islam. Karena jika dalam pembagian waris tidak sesuai, maka rentan terjadi konflik atau pertikaian keluarga yang sebab utamanya yaitu ketidakadilan dalam pembagian waris. Ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian waris. Dalam hukum kewarisan terdapat hijab penghalang seseorang untuk tidak dapat mewarisi harta ahli waris. Adapun dalam aturan kompilasi hukum Islam atau biasa dikenal dengan KHI, terdapat konsep yang berbeda dengan aturan fikih mawaris, bahwa kewarisan Islam dalam KHI diberikan hak seorang ahli waris kepada keturunannya yang masih hidup. Karenanya, di dalam kewarisan terdapat mayoritas kelompok yang saling bertukar pendapat untuk beristihad guna mencapai suatu putusan hukum yang penyelesaiannya belum tertera secara detail di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam penyelesaian kewarisan tidak akan terlepas dengan istilah aul dan ra'at. Aul merupakan penyelesaian atau solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kekurangan harta waris, atau sebaliknya, ra'at merupakan cara-cara pemecahan sebagai rambu yang harus diperhatikan. Aul secara bahasa memiliki makna naik atau bertambah. Aul terjadi karena bagian waris lebih besar dari harta, sehingga harta tidak cukup. Artinya, istilah aul muncul karena terdapat persoalan yang pada dasarnya kurangnya harta warisan jika diselesaikan sesuai dengan ketentuan faradul muqaddarah. Dengan demikian, penyelesaian dengan cara pertambahan bilangan saham dari asal masalah dengan yang berhak mendapatkan bagian waris. Sebab aul tidaknya suatu kasus kewarisan dilihat setelah ditentukannya bagian masing-masing ahli waris, kemudian diperoleh bagian atau hak para waris, dan dari penjumlahan terdapat penyesuaian atau tidak antara angka pembilang dan penyebutnya. Ini berarti dalam situasi dan kondisi tertentu, maka furudul muqaddarah tidak dipahami terbatas pada setengah atau 2/3 harta warisan, sebab pada kenyataannya justru terjadi pengurangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesenjangan terhadap persoalan waris, sehingga dalam menaikkan atau menambahkan pokok hitung asal masalah supaya cukup bagian masing-masing ahli waris. Adapun langkah menghitung aul antara lain, yang pertama yaitu tentukan bagian faraj masing-masing ahli waris. Yang kedua, tentukan asal masalah berdasarkan bilangan penyebut dari bagian masing-masing ahli waris. Yang ketiga, tentukan porsi bagian saham masing-masing ahli waris dengan mengalihkan bagian farad ahli waris dengan Dan yang keempat, jumlah keseluruhan porsi bagian saham ahli waris tersebut kemudian dijadikan sebagai baru, asal masalah baru. Dan yang terakhir, jadikan porsi bagian saham masing-masing ahli waris sebagai penyebut dan baru tadi sebagai pembilang, lalu kalikan dengan harta. Hasilnya adalah jatah waris yang akan diterima oleh ahli waris. Saya akan melanjutkan tentang ra'at. Dalam hukum waris Islam selalu ada masalah-masalah kewarisan yang diselesaikan secara khusus. Di antara masalah khusus tersebut adalah ra'at. Ra'at secara bahasa berarti radda yaruddu raddan, yang berarti kembali atau berpaling, seperti yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 64, yang artinya Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Menurut istilah, ra'at adalah berkurangnya masalah atau bertambahnya jumlah sebagai ashabul furud. Jika aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, maka dalam ra'at adalah kelebihan setelah diadakan pembagian.
Cara rat ini bertujuan untuk mengembalikan sisa harta waris kepada ahli waris yang ada dengan seimbang sesuai ketentuan hak yang diperoleh masing-masing. Rat tidak akan terjadi dalam suatu keadaan kecuali bila terwujud 4 syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya ashabul furud, yang kedua tidak adanya ashabah, yang ketiga ada sisa harta waris, yang keempat apabila tidak dipenuhi syarat-syarat itu maka rat tidak akan berlaku. Semua ashabul furud boleh menerima rat kecuali suami dan istri. Rat berlaku untuk 8 ashabul furud, yaitu yang pertama ada anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, yang ketiga saudara perempuan seayah seibu, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu, yang keenam nenek, yang ketujuh saudara perempuan seibu, yang kedelapan saudara laki-laki seibu. Adapun ayah dan kakek, walaupun termasuk ashabul furud, keduanya tidak bisa mendapatkan rat, karena bila mana terdapat ayah dan kakek, maka tidak mungkin terjadi rat dalam masalah itu. Karena waktu itu keduanya menjadi ashabah dan mengambil semua sisa pembagiannya. Sedangkan suami dan istri, walaupun termasuk ashabul furud, mereka juga tidak boleh memperoleh rat, karena hubungan kekerabatan mereka bukan kekerabatan nasabiah, akan tetapi kekerabatan sababiyah. Sebab ini telah terputus dengan kematian, maka suami istri tidak boleh memperoleh bagian tersebut karena mereka terikat oleh tali pernikahan. Cara penyelesaian rat ini di dalam kalangan para ulama Sunni dibagi menjadi dua pendapat. Yang pendapat pertama ada Zaid ibnu Sabit, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada rat, yakni kelebihan harta warisan tidak dikembalikan kepada ashabul furud, tetapi sisa harta warisan tersebut diberikan kepada baitul mal. Akan tetapi akan kembali ke ashabul furud apabila ketika mencari baitul mal tidak ada yang sesuai dengan syarat Islam. Selanjutnya yang kedua, pendapat kedua, menurut Umar, Ali, Jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengembalian sisa harta atau rat berlaku bagi ashabul furud kecuali suami dan istri. Pengecualian ini didasarkan dengan pemikiran bahwa hubungan darah lebih diutamakan daripada hubungan perkawinan atau mushararah. Dari kedua pendapat tersebut akhirnya disimpulkan bahwa sisa harta waris diberikan kepada ashabul furud kecuali kepada suami dan istri. Hijab dan mahjub. Hijab secara harfiah, hijab berarti satir, penutup atau penghalang. Dalam fikih mawaris, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh berhubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hijab dan orang yang terhalang disebut mahjub. Keadaan menghalangi tersebut hijab. Adapun pengertian al-hujub menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhan atau sebagian saja, disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan ahli waris hijab adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan atau hanya sekedar mengurangi jatah pembagian. Sementara yang dimaksud dengan ahli mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatuhnya karena adanya gajian. Contohnya, bapak bisa menjadi hijab karena kakek, atau anak bisa menjadi hijab bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak, dan ibu. Jenis penghalang yang kita kenal dengan istilah al-hijab ini ada dua. Yang pertama karena sifat, seperti budak, pembunuh, dan berbeda agama. Artinya meskipun seseorang termasuk ahli anak dari si mayit, tetapi karena anak ini membunuh pewaris tadi, anak ini murtad dan berstatus sebagai budak, tetapi orang tadi tidak berhak mendapatkan harta warisan, terhalang oleh orang. Artinya ahli waris tertentu menjadi terkurangi bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris
lain yang lebih berat. Macam-macam hijab dan orang yang menjadi hijab dan termahju. Dalam hukum waris Islam, hijab dikualifikasikan menjadi dua macam, yaitu hijab nukson, bagian berkurang, yaitu penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris. Dengan kata lain, berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seorang ahli waris karena ada ahli waris lain, seperti suami seharusnya menerima bagian setengah, akan tetapi karena bersama anak perempuan maka bagiannya menjadi seperempat. Seharusnya ibu mendapat bagian sepertiga karena bersama anak menjadi bagian 1/6, seperti dalam tabel sebagai berikut. Lalu B, hijab hirman, tidak mendapatkan, yaitu penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris yang lain. Contoh, seorang cucu akan terhijab jika si mayat mempunyai anak laki-laki. Ahli waris yang terhalang secara total adalah sebagai berikut. Pertama, kakek terhalang oleh ayah, lalu nenek dari ibu terhalang oleh ibu, nenek dari ayah terhalang oleh ayah dan ibu, cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, dan anak perempuan 2 orang atau lebih. Saudara sekandung laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Saudara seayah laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan bersama anak atau cucu perempuan. Saudara seibu terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, ayah dan kakek. Anak laki-laki bersaudara laki-laki sekandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair. Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair. Paman sekandung terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair. Paman searah terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair, dan paman seandung. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair, paman sekandung atau seayah. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau ayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair, paman sekandung atau seayah, anak laki-laki paman sekandung.